Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan terutama yang saya hormati kepada sahibul bait Bapak Ustadz Amir Wawan Gunawan beserta Ustazah Siti Mahwiyah beserta seluruh keluarga besar. Yang saya hormati Ketua Pengajian MT Ainul Yakin Bapak Ustadz Dirman Al-Jabar, Bapak Ustadz Sugiri, Bapak Andika, Akhin Nafilah, Ustadz Saifullah, Bapak Ustadz Wahyudi, juga Ustadz Agus, Ustadz Dedi Al-Karomah, Bapak Ustadz Muhammad Yani, juga paman saya Bang ARG nih, sini Bang ya, juga Bang Udin ya, terima kasih, dan bapak-bapak, Mbah Haji, tokoh pemuda maupun adik-adik dan semua yang berkenan hadir dalam rangka pengajian rutin serta haul dari almarhum ayahandanya Bapak Ustadz Wawan, yaitu Bapak Ustadz Jainuddin bin Aden Musali Hadja. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita semua almarhum diluaskan dan dilapangkan di dalam kuburnya, terima amal ibadahnya, dimaafkan segala hilafnya, dan ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat semuanya, para dewan guru, mohon izin Al-Fakir berdiri ya, bukan untuk memberi nasihat untuk Bapak Ibu, tapi insya Allah untuk saya sendiri, tetapi insya Allah ini bisa menjadi renungan buat kita dalam menghadapi kematian. Berkaitan tentang kematian, Nabi bersabda, yatba'ul mauta salasah. Jadi ketika seorang itu wafat, maka diiringi oleh 3 perkara. Fayar jiusnani, lalu yang kedua itu balik, diikuti oleh 3 perkara, tetapi yang 2 balik. Wayaf ma'ahu wahidan, yang kekal bersamanya hanya 1. Yatba'uhu, yang mengikutinya itu adalah ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jadi yang mengitunya itu siapa? Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Seperti itu. Tetapi yang kekal abadi, wa yafgo ma'ahu wahidan amaluhu. Yang kekal tetap bersamanya itu cuma 1, yaitu apa? Amal perbuatannya. Baik. Kok ada 3 yang mengikuti? Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Kok ketika kita mati, keluarga kita ngikut. Bahkan maaf mohon izin ya, ada yang jauh di Bandung, bahkan di Singapura, kalau mau penguburan itu Bapak hadirin sekalian ya, ditungguin. Kalau masih bisa datang untuk hadir menyolatkan dan ikut menguburkannya. Nah seperti itu. Baik saudara, tetangga, ahli keluarga kita ngikut. Nah tetapi setelah ngikut, dia pulang lagi. Walaupun bilangnya cinta sampai mati. Istri, suami cinta sampai mati, anak, ayah, I love you forever. Tetapi ketika kita sudah mati, menemani kita 1 hari aja, 1 malam, 1 jam tidak mau. Setelah kita dikubur dan ditimbun tanah, dipasangkin batu nisan, mereka kembali. Yang kedua adalah amaluhu, harta. Kok harta ngikut? Ini demi Allah, kalau harta ngikut, motor ngikut, nganterin, mobil ngikut, nganterin. Sampai mohon izin ya, kalau para konglo itu maaf ya, sampai itu apa tuh, mobilnya limousine yang panjangnya kayak kereta Pak Ustaz. Iya benar. Ngikut semuanya, masya Allah, demi Allah itu. Bahkan yang punya itu ada helikopter ngikut itu, ikut semua. Tetapi ketika dia tertimbun tanah merah, hartanya itu dibawa pulang lagi. Walau yang kita cari siang malam tak peduli hujan panas, ketika kita wafat cuma ngantarkan kita sampai ke depan liang lahat. Nah, ini jadi pelajaran.
agar kita mencintai sesuatu hanya sekedarnya saja. Nah, ini yang terakhir yang bersama kita adalah karena yang wayabqa ma'ahu wahidan itu yang bertiga itu adalah amaluhu. Nah, jadi yang tadi seperti saya buka dalam mukadimah hadis adalah kita itu diikuti apa membawa amal kita, Pak? Ya mohon izin bertanya. Kita itu diikuti amal kita apa membawa amal kita, Pak? Diikuti. Ya, betul sekali. Kalau kita membawa amal kita, saya pilihin, Pak. Amal kita baca Quran, amal puasa, amal haji, amal sedekah, amal tahajud. Saya bawa itu aja. Iya nggak? Amal kita zikir, amal kita silaturahim, amal kita berbuat baik aja kita bawa. Amin. Amin. Tetapi ini ternyata bukan yang kita bawa, tapi ngikutin. Ngikutin itu apa? Amal sedekah ngikut, amal kita maaf misalnya pernah mengambil sesuatu ngikut. Amal kita, maaf ya, kita tahajud ngikut, tapi amal kita dugem yang pernah joget-joget di tempat malam ngikut juga. Nah, itu benar itu. Ngikut juga nih. Benar, ngikut. Kayak Pak Yai suka nyanyi ngikut ya. Ngikut. Baca Quran ngikut. Sehingga di dalam surah Kahfi, la saghiratan wala kabiratan illa asaha. Enggak kecil, enggak besar, itu ada catatannya. Sehingga kita bingung karena catatan amal itu baik buruk maupun amal saleh digantung di leher kita, sehingga kita keheranan. Kita apakah ini di dalam surah Al-Kahfi kita baca setiap malam Jumat, la saghiratan wa la kabiratan illa sah. Itu amal kita baca Quran ngikut, ngomongin orang juga ngikut. Subhanallah. Kita ngamal hari Jumat itu 2.000, 5.000, 20.000 ngikut. Ada catatannya, kita nyawer bidadari juga ngikut. Betul, bukan saya ya, tadi udah dibaca tuh sama Pak Ketua kita ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Jadi betul, ngikut semua. Karena, nah lalu kenapa itu ngikut semua? Bagaimana kita bisa selamat? Nanti kita, setelah kita kematian, ada proses namanya yaumul mizan. Ya, kita ditimbang. Mana yang lebih berat itu kan menentukan nasib kita. Kalau yang berat itu amal soleh, itu akan memasukkan kita ke ashabul yamin, penuh kenikmatan. Semoga kita semua Allah karuniakan amal yang soleh dan menjadi asbab pembuka rahmat di akhirat dengan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita nih ternyata banyak amal-amal yang kurang baiknya, kita nanti jadi ashabus simal, golongan kiri. Seperti itu. Kita berlindung pada Allah dari dimasukkan golongan kiri. Semoga dengan keistiqomahan kita bertolabul ilmi bersilaturahim, Allah karuniakan kita orang-orang dapat syafaatnya diambil kemenangan. Amin ya Rabbil. Dan kebaikan kita ini Bapak Ibu hadirin sekalian ya, tidak bisa ditambah dikurangin seperti di dunia. Kalau di dunia mah kita bisa ditambahin dikurangin. Orang baik banget dikira jahat. Betul. Oh dia maaf itu. Apalagi zaman sekarang zaman penuh fitnah. Orang jelek bisa cakep, orang tua kelihatan muda, orang baik bisa kelihatan dermawan. Tetapi di sana gak bisa ditambah dikurang. Kalau kita ternyata buruk, itu buruk. Makanya ketika kita beramal soleh, jangan pernah nyari validitas manusia, Pak. Karena sebaik apapun kita di mata manusia, pasti punya penilaian berbeda pada setiap orang. Nih, begini ya Pak Ustadz Irman bagus banget, mau ngurusin MT Ainul Yakin, jauh-jauh dari Lengkong. Pak Andika jauh-jauh dari Pondok Bahar itu, Masya Allah. Nih Pak Bapak-Bapak Haji, ya Masya Bang ARG ini, Masya Allah. Jauh-jauh ke sini mengorbankan, tapi di mata orang, dia mau karena pengen dibilang ustadz. Tuh, selalu salah. Nah, tetapi juga Bapak jangan takut. Kalau memang Bapak baik, tidak akan berkurang. Kebaikan Bapak hanya dibilang buruk oleh manusia. Tuh. Jadi tenang saja, karena begini, berkaitan tentang kebaikan dan keburukan, ada satu kisah Luqman yang sedang menuntut keledai. Jadi ini buat permisalan agar bisa dipahami materi pada malam hari ini ya, walaupun singkat.
Lukman bersama anaknya itu menuntun keledai, dituntunlah itu keledai. Lalu penilaian orang bilang apa? Kok orang ini bodoh banget, punya keledai bukan dinaikin malah dituntun. Tuh. Karena mendengar ejekan tersebut, beliau kupingnya panas, akhirnya dia taikin berdua tuh. Dia taikin berdua tuh keledai anak dan Lukmannya, Lukmanul Hakim ya. Nah, akhirnya begitu dinaikin, jalan lagi di muka orang-orang, dia bilang, dasar orang gila, keledai kecil banget dinaikin berdua. Salah lagi, baik. Dia turun. Udah dia turun, akhirnya dasar orang bego, harusnya anaknya naik. Begitu anaknya naik, lewat lagi di depan orang. Anak durhaka, bapaknya nuntun, dia nangkring di atas keledai. Susah dicari. Akhirnya anaknya turun, bapak aja yang naik. Begitu, begitu dia naik, dasar orang tua nggak sayang anak, dianya nangkring di atas keledai, anaknya jalan. Akhirnya kata Lukman, kita panggul aja dah. Tuh, jadi begini, Bapak hadirin wal hadirin rahimakumullah, berkaitan tentang kita berbuat baik, menebarkan kebaikan, ya sebagai juga dalam dakwah, jangan pernah sibuk dengan penilaian orang. Sebaik apapun, pasti kita mempunyai penilaian yang berbeda pada setiap orang. Tapi kita tidak akan pernah patah semangat kalau kita niatnya karena Allah. Ajar enak benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdu mengingatkan orang sholat, jangan diniatkan karena kita suara bagus supaya dibilang suara kita bagus. Hilang amal kita. Nah, oleh karena itu apa dengan kita ketika kita wafat hanya amal kita, maka yang terbaik adalah kita perbanyak amal kebajikan. Karena itu akan menentukan nasib kita di akhirat. Tetapi kalau kita sudah meninggal, seperti kita pahami bersama adalah ijamat dari Adam yang qata amaluhu illa min salasin shadaqatul jariyah aw ilmun la yanfa'u bih aw waladun shalih yad'ulahu. Nanti Pak, dengan doa-doa kita, zikir kita ini akan menambah kegembiraan bagi ahlil mayit kita, keluarga kita, bapak ibu kita. Ya, kalau contoh amal yang telah diajarkan beliau ini ya, Amil Jainuddin, ilmu yang telah diajarkannya ini banyak mengurusi jamaah janaiz, itu jadi pahala jariah ngalir terus tuh.